berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bapak, terima kasih untuk waktunya, Pak. Di sini saya mau meminta umpan balik dari Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan program yang saya jalankan, rencanakan, dan sekarang sudah mulai berjalan, Pak, 2 minggu, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak diminta untuk membuat satu film pendek terkait mitigasi bencana dampak perubahan iklim, karena memang di CP-nya itu untuk kelas 8 yang kebetulan saya simpan di kelas 8 itu terkait dengan perubahan iklim gitu. Dan di sini saya membuat rancangan itu sekitar 1 bulan, Pak, prosesnya. Yang minggu pertama itu perencanaan, kemudian masuk di minggu kedua saya memastikan perencanaan mereka sudah berjalan, yaitu mereka membuat jadwal kegiatan proyeknya, kemudian juga menentukan bahan dan alat, membuat skenario-nya juga gitu ya. Dan ini minggu ini tadi di kelas 8F itu sudah mulai berjalan. Jadi skenario-nya setiap kelompok itu sudah memiliki. Dan untuk kelompok saya menggunakan kelompok besar, Pak. Jadi sekelas itu dibagi 4 begitu. Dan mungkin untuk minggu berikutnya setelah skenario-nya ada, mereka latihan untuk adegan dalam minggu ini, dan nanti mereka membuat pengambilan gambarnya itu dilakukan secara mandiri sesuai dengan setting yang mereka pilih begitu. Dan produk itu saya nilai sebagai asesmen sumatif di akhir semester ini gitu. Dan saya membutuhkan umpan balik dari Bapak terkait secara teknis ya, Pak ya, karena program ini saya berdasarkan pada suara dan pilihan siswa, sehingga berdasarkan itu saya inginnya mendorong kepemilikan program ini untuk siswa gitu. Jadi mereka merasa lebih bertanggung jawab, berkomitmen untuk menyelesaikannya gitu. Karena sebelumnya saya juga sudah menyebar key form, memberikan pemilihan apakah asesmennya mau tertulis, soal, atau bentuknya proyek gitu. Dan ternyata 90% ya, Pak, mungkin hanya 3% yang memilih soal gitu. Dan ini memang sudah saya lakukan dari tahun yang lalu. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak sebagai, karena ini kan intrakurikuler ya, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Bu Eli. Kita bicaranya gini dulu. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek tentunya memakan waktu tertentu. Beda dengan pembelajaran yang hanya 2 jam pelajaran selesai, 4 jam pelajaran selesai. Itu intinya. Yang pertama bahwa pembelajaran maupun asesmen berbasis proyek itu harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang mungkin agak lama. Yang kedua, dengan pembelajaran berbasis proyek ini harapan kita anak-anak punya pengalaman. Kalau saya tidak salah ada 5 tahapan saat kita menyelesaikan asesmen berbasis proyek, mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian. Diakhiri dengan penyajian. Itu terkait dengan tahapan dalam asesmen berbasis proyek. Harapan-harapan tadi mudah-mudahan bisa muncul dengan pembelajaran berbasis proyeknya, diakhiri dengan asesmennya berupa penyajiannya atau produknya berupa video. Itu harapannya bisa muncul. Dan saya rasa tidak ada salahnya anak-anak dicoba ke sana, karena mereka punya pengalaman perencanaan, bagaimana merencanakan sesuai tadi, membuat video terkait dengan mitigasi bencana. Mereka harus mengumpulkan data, mereka harus mengolah, videonya harus seperti apa, mereka harus mengorganisir, mengolah, terakhir kesimpulannya menyajikan. Mudah-mudahan dari 5 tahapan ini hanya punya pengalaman sendiri gitu. Dan saran saya dinilainya untuk asesmennya oke dari produk, tapi untuk sebagai sumatif di
sumatif selain asesmen akhir semesternya, itu bisa mulai dari perencanaannya, dari bagaimana dia mengumpulkan data, mengorganisirnya, mengolahnya, dan diakhiri dengan produknya sebagai sebagai sumatif akhir semesternya gitu. Dan saya rasa kita semua tahu bahwa asesmen akhir sumatif itu sebenarnya bukan suatu keharusan. Boleh ada, boleh tidak. Manakala dipandang perlu, mungkin perlu diadakan. Dan modelnya tidak harus tulis, tidak harus dalam bentuk tulis, tidak harus dalam bentuk lisan, tidak harus dalam proyek, dan sebagainya. Diserahkan pada guru mapel yang kebetulan menyampaikan materi. Itu saja mungkin dari saya. Iya Pak. Saya masih bingung ininya Pak, pas jadwal sumatif yang kebetulan kalau tidak salah jadwalnya kan hari Rabu tuh di IPS. Saya memegang 6 kelas. Dan mungkin ada sisa kelas yang dipegang oleh Pak Sugeng dengan Bu Hendar. Tulis. Iya, saya sudah konfirmasi ke Bu Hendar masih belum bisa memutuskan apakah dia mau proyek atau tulis. Sementara juga dengan Pak Sugeng masih saya belum berani untuk menanyakan karena kondisi beliau sedang sakit. Begitu. Nah, saya masih kebingungan pada saat jadwal sumatifnya. Saya berpikir anak akan menyelesaikan satu produk film sebelum sumatif. Saya berharap mereka sudah jadi filmnya. Dan pada saat asesmen, saya alternatif ada 2 Pak. Yang pertama presentasi, yang keduanya adalah refleksi dan evaluasi. Nah, ini saya masih mempertimbangkan. Menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya dengan waktu yang sesuai jadwal sangat tidak mungkin anak presentasi semuanya. 6 kelas itu berarti 6 ruangan. Presentasi saya rasa nggak mungkin. Tapi kalau ibu berkenan, anak tinggal menyerahkan hasil, kumpulkan di salah satu tempat, misal di musola, presentasi perwakilan saja. Yang terbaik. Ya, menurut ibu mana yang pantas dipresentasikan sebagai contoh. Penanganannya gunakan jam sesuai dengan jam sumatif saat itu. Kalau memang 2 jam, berarti ya 2 jam itu harus sudah selesai. Biarkan yang 3 kelas misalkan nggak project, nggak jadi masalah, tetap mengerjakan di kelas. Ibu yang kumpul di musola, anak-anak 6 kelas harusnya cukup, hanya 180 dan masih anak-anak, tinggal di sana dikondisikan, begitu. Iya Pak, alhamdulillah. Nah, untuk refleksi dan evaluasi mungkin bisa disertakan di saat itu juga. Ya, masukan-masukan kan ibu sudah terima nih dari anak, tinggal dilihat kekurangan anak di perencanaannya apa, mungkin secara umum, kemudian saat mengumpulkan data apanya, mengkoordinir apanya, pengolahannya ada kelemahan di mana. Nanti saat hasil akhirnya produk filmnya, videonya, kekurangannya di mana. Secara umum saja menurut saya, nggak mungkin satu kelompok komentari oleh. Bagusnya sih per kelompok, tapi dengan waktu yang itu nggak mungkin gitu. Ya Bapak, terima kasih, alhamdulillah. Dan selama ini kan memang program sekolah juga memberikan ruang Boleh, untuk kita untuk membuat satu program asesmen yang tidak harus tertulis. Betul. Dan selama ini membuka ruang untuk saya melakukan ini dalam 2 tahun. Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Alhamdulillah umpan balik ini sudah saya catat dan insya Allah akan saya menjadikan perhatian untuk pelaksanaan. Mohon doanya mudah-mudahan anak-anak bisa menyelesaikan semua tugasnya. Harus dikondisikan supaya selesai dan berjalan lancar saat hari hanya. Terima kasih Bapak. Mohon sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini saya sengaja mengumpulkan teman-teman untuk mendapatkan ngobrol untuk mendapatkan umpan balik dari teman-teman terkait dengan program saya, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang nantinya akan menuju ke sumatif berbasis proyek. Itu produknya nanti di sumatif gitu. Dan ini terkait dengan capaian pembelajaran, yaitu terkait dengan mitigasi bencana dampak perubahan iklim gitu di kelas 8. Nah, mungkin sudah baca terutama panitia sumatif yang sudah saya kirimin gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu ketika saya menerapkan ini di kelas 8 A, B, C, D, E, F gitu.
Karena dasarnya yang menjadi latar belakang saya mengapa ini membuat film pendek, yaitu tugasnya itu membuat film pendek nantinya terkait mitigasi bencana dampak perubahan iklim. Dasarnya anak-anak yang pertama secara teknis anak-anak terbiasa memegang HP dan mereka terbiasa membuat video gitu. Kemudian mereka juga sudah sering edit ya. Jadi sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi editing video. Nah, itu yang menjadi dasar. Kemudian secara materi, secara konten kita dihadapkan pada isu megatrust yang mau tidak mau harus kita siapkan secara mental gitu. Dan mitigasi bencana ini salah satunya adalah bagaimana kita mengantisipasi dampak dari bencana yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Nah, bagaimana menurut atau siapa yang mau berkomentar terlebih dahulu dengan program yang saya buat begitu. Tujuannya adalah saya ingin dikuatkan untuk ide program ini begitu. Harapannya ide program ini bisa berdampak pada murid karena dasarnya pun saya sebelumnya sudah menyebar di form, yaitu untuk mendengarkan suara dari murid apakah mereka memang suka dengan program ini atau tidak. Kemudian juga pilihan, saya memberikan ruang untuk murid untuk memilih. Kan banyak tindakan yang bisa dilakukan untuk terkait dengan bencana, yang mitigasi bencana itu ya. Nah, mereka saya berikan pilihan, kemudian bentuknya juga saya berikan pilihan, yang akhirnya saya berharap muncul kepemilikan program dari murid gitu. Mereka bisa lebih bertanggung jawab, berkomitmen gitu menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena suaranya didengar, pilihannya dihormati begitu. Nah, itu dasar dari program yang saya terapkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Dari mulai apa ya? Kebiasaan mereka untuk memegang HP gitu loh, ya. Nah, silakan ada yang mau berkomentar. Komentar apa ada yang Iya, boleh. Apakah 100% anak sudah siap untuk project assessment ini? Iya, saya merancang program ini 1 bulan ya kemarin dan sudah melangkah ke minggu kedua dan ini minggu ketiga gitu. Jadi kita dirancang mulai dari perencanaan. Dari perencanaan ini kita membuat jadwal, terus yang awal itu mengenalkan dulu materi tentang perubahan iklim dan membuat film pendek gitu. Itu sudah kita bahas di awal. Kemudian mereka menentukan idenya gitu ya, dan ternyata setelah refleksi mereka lebih siap gitu dan lebih menyukai itu gitu. Dari hasil Google Form yang saya sebar ya, itu mereka insya Allah 100%. Mungkin tidak 100% ya, ada beberapa kelompok yang kemarin di minggu kedua mereka masih, artinya masih belum selesai bisa memenuhi target di jadwal. Yang seharusnya jadwal sudah jadi, skenario sudah jadi. Tapi kemarin ada beberapa kelompok, ada 2 atau 1 di setiap kelas itu yang skenarionya belum jadi. Padahal saya sudah arahkan buat skenario film pendek, silakan gunakan ChatGPT atau Gemini gitu ya. Dan yang nurut mah mereka dapat gitu ya. Tapi ada juga saya memberikan apresiasi yang tinggi, mereka kan pilihan tuh. Boleh menggunakan aplikasi, boleh membuat sendiri. Dan ada kelompok yang membuat sendiri gitu skenario. Dan ini luar biasa menurut saya. Dan mungkin itu menunjukkan kesiapan mereka juga untuk menjalankan atau menyelesaikan tugas ini. Ada yang lain atau saya benar-benar butuh apakah saya bisa melanjutkan atau tidak gitu. Dan kemarin saya sudah berdialog dengan Bapak Kepala ya sebagai awal. Yang pertama dari anak dulu, kemudian ke Bapak Kepala, dan sekarang saya pengen mendengar dari rekan sejawat gitu. Boleh. Kalau saya sih dari program yang ibu buat, ya. Kan sudah belajar di sini program yang dibuat, semuanya sudah sangat jelas ya dari harapan dan proyek itu, dari persiapan, perencanaan, pengambilan gambar, editing, kemudian laporan atau refleksi, itu sudah rinci ya semuanya. Di tanggal apa namanya, tanggal pelaksanaan sudah ada. Di bagian deskripsi itu di situ ada beberapa hal yang menjadi bahan pertanyaan saya, yaitu
Di situ anak pengambilan gambar. Nah, apakah anak ini sudah belajar tentang bagaimana cara pengambilan gambar adegan ini? Iya. Gitu kan? Karena bagaimana kedua kan pengambilan gambar itu kan sangat penting ya. Iya. Bagus angle-angle mana yang pas untuk pengambilan gambar tersebut. Kan anak harus tahu dasar-dasar juga gitu kan. Iya. Nah, kalau saya baca di deskripsi itu kegiatan itu belum ada gitu. Belum ada. Di sini baru ada simulasi adegan film, tapi bagaimana cara pengambilan gambar itu yang bagus, misalnya tekniknya seperti apa. Terus yang kedua di sini kan ada bikin video ya. Iya. Bikin video, kalau saya lihat rubrik penilaiannya itu di situ belum ada durasi minimal maksimalnya gitu. Oh iya. Karena bagaimanapun juga, ini kan masih awam ya. Iya. Karena kalau tidak dipatok atau tidak ditentukan minimal maksimal durasinya, kadang anak pas datang temennya, kok kamu panjang amat sih? Iya, betul. Dikit, jadi minder gitu. Iya, iya. Jadi kan biar anak lebih jelas, biar tahu itu durasi maksimal minimal ditambahkan lagi. Oh iya, betul. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tata, dan ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya, yaitu teknik pengambilan gambar ya. Dan saya tidak menuntut anak untuk membuat film yang wah gitu ya, dengan kemampuan mereka yang terbiasa mereka membuat video begitu. Itu saya hanya bermodalkan itu gitu, dan saya hanya menganjurkan pada anak, ayo silakan kalian cari tahu bagaimana mengambil gambar dengan angle yang bagus misalnya begitu. Dan saya menyebar link-link bagaimana bisa mereka mendapatkan informasi itu gitu. Jadi memang ini mungkin kalau saya sampai ini nantinya terlalu banyak waktu ya. Jadi lebih ke belajar mandiri untuk mencari tahu itu gitu. Dan rubrik penilaian, kriterianya saya juga sudah meminta kepada anak, artinya kita diskusikan apa saja yang akan menjadi penilaian. Yang kedua itu tentang durasi. Oh iya, terima kasih Pak Tata. Di rubrik memang belum masuk, tapi saya menetapkan untuk durasi itu 10-15 menit. Dan anak sudah tahu itu gitu. Jadi untuk durasi silahkan antara 10 dan 15 sampai 15. Itu pun sudah saya sampaikan pada saat pembuatan skenario. Ketika mereka meminta pada ChatGPT untuk dibuatkan naskah, dan itu harus jelas gitu, disebutkan untuk durasi 10 sampai 15 menit. Begitu. Dan mungkin terima kasih nanti saya masukkan untuk rubrik. Menambahkan sedikit ya, Bu? Boleh. Sepertinya materi yang Ibu berikan sekarang memang membantu untuk kita mempersiapkan bila trans itu ya pengulangan kan gitu kan, yang trans itu terjadi gitu. Tapi ya kembali lagi kembali ke anak. Biasanya kalau kita kena musibah buru-buru inget sama yang gitu kan, jadi sudah panik yang ada gitu. Tapi mungkin dengan anak membuat video seperti ini, bagaimana persiapannya ketika menghadapi ada bencana alam seperti itu, jadi mereka sedikitnya ada pengetahuan, antisipasi ketika kejadian itu terjadi. Itu kalau di awal Bu Eli membicarakan tentang itu yang akan dijadikan penilaian asas ya Bu? Iya, asesmen sumatif nanti di akhir program. Kalau menurut saya tidak mencakup semua materi. Sedangkan kita materi itu misalkan dalam satu semester ya Bu, ada beberapa modul kan, gitu. Bila Ibu mengambil hanya satu, mohon maaf ya Bu, hanya masukkan saja satu, tidak mewakili semuanya gitu. Itu aja mungkin, mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neti. Sumatif itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan gitu ya. Dan kita diberi keleluasaan ketika menurut kita sumatif itu sudah cukup nilainya untuk kenaikan kelas. Dan jika kita merasa bahwa sudah cukup sumatif dari setiap TP itu sudah pemenuhan untuk kenaikan kelas, itu kita tidak perlu lagi membuat sumatif akhir semester atau akhir jenjang. Itu yang menjadi patokan saya. Jadi untuk sumatif yang kemudian menyesuaikan dengan jadwal sumatif ini, sebenarnya saya hanya mengambil sumatif untuk TP ini gitu, untuk tujuan pembelajaran ini. Begitu, dan itu boleh dilakukan. Terima kasih Bu Neti. Bu Hendar ada yang mau disampaikan? Ini Bu,
Yang pertama ya, ini kan untuk asas. Ini anak per kelompok ya. Iya, betul. Dikondisikannya per kelompok itu kelompok besar atau kelompok kecil gitu kan. Kemudian yang keduanya, bagaimana kalau misalnya ternyata anak tidak nyampe target gitu. Sementara kan ini kan nilai untuk rapot gitu ya. Kemudian yang ketiganya, alangkah lebih baiknya mungkin anak dibiarkan mengeksplor kreativitasnya sendiri dulu, Bu. Nggak usah dikasih tahu dulu, kamu cari di ChatGPT ya, kamu cari di Gemini ya gitu. Nah, baiknya mungkin mereka eksplor sendiri aja dulu, mau skenernya kayak gimana kok, sesuai dengan apa namanya ya, sejauh mana pola pikir mereka gitu, Bu. Kalau dari kecil sudah dibiasakan, nah lihat aja di Gemini, lihat aja ChatGPT. Kan lama-lama nggak ada kreatifnya itu loh. Nah, nalarnya itu kan nggak ada kalau pakai aplikasi begitu ya. Lebih baik eksplor sendiri, contoh videonya lebih sederhana atau misalkan mungkin hanya simulasi gitu ya, nggak langsung ke lapangan gitu. Mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih Bu Hendar. Dan untuk aplikasi yang saya berikan pilihan pada anak itu hanya memberikan alternatif ya, dan antisipasi dari waktu yang sudah ditetapkan, yaitu kita juga ada target nih di minggu pertama itu, mudah-mudahan semua produk itu sudah jadi. Dan beberapa kelompok memang ada yang membuat sendiri. Dan itu mereka percaya diri bahwa ini loh Bu, skenario yang saya buat sesuai dengan apa yang kayak si Raka 8E. Kelompok itu kemarin skenarionya belum jadi. Kemudian saya anjurkan supaya cepat, silahkan gunakan ChatGPT gitu ya. Tapi ternyata dia nggak mau, Bu, saya buat sendiri. Dan selama beberapa, itu kan kelompok pertama yang konsultasi ke saya. Kemudian terselang 3 kelompok. Dan di akhir dia mengatakan, Bu, saya sudah jadi nih. Jadi dia bekerja di antara keributan dan membuat skenario. Dan itu luar biasa, silahkan bisa gitu loh ya. Dia bercerita bahkan ada ide nanti akan menampilkan seperti lorong waktu di filmnya itu gitu. Jadi dia ketika dia tidur kemudian membayangkan gitu. Jadi dia pengennya ada itu. Nah, saya tanya, emang kamu bisa ini? Nggak bisa Bu, tapi saya akan coba cari bagaimana membuatnya gitu. Nah, itulah yang mungkin istilahnya kita hanya memberikan pancing ya, dan mereka lah yang mencari bagaimana mendapatkan ikan itu gitu, menentukan sendiri. Dan terima kasih disiapkannya, maksudnya anak itu baru pas bulan-bulan ini mungkin ya Bu ya, dari Oktober ya, dari akhir Oktober. Nah, kan sebetulnya kalau mau buat proyek ya anggaplah kalau untuk levelan anak SMP itu ini proyek besar gitu Bu. Iya, betul. Ya, mungkin nanti di semester depan atau tahun depan ya itu disampaikannya di awal semester gitu. Jadi mereka bisa punya waktu lama, prepare lama, dan jangan dulu dikasih kartu matinya. Iya, pakai ChatGPT, ini pakai ini aja udah gitu. Karena ini mungkin karena memang terhitung mepet ya untuk anak SMP lah gitu buat video pendek begini. Jadi pada akhirnya kan kartu asnya dikeluarkan gitu. Coba kalau dari awal semester, biarin aja mereka mau ngapain gitu ya. Nah, tapi kita juga punya target nih. Ini misalkan sebulan lagi atau 2 bulan lagi pada saat deadline, baru kita keluarkan kartu asnya ketika kita lihat mereka sudah mentok banget gitu. Iya. Ditanyakan sampai mana itu. Iya. Dan iya. Terus kalau untuk yang itu Bu, yang misalkan ternyata sampai hari haknya dia nggak bisa ya. Untuk itu juga sudah saya antisipasi ya, karena saya tidak hanya menilai produk tapi juga proses gitu. Dan mungkin ketika produknya tidak jadi, nah itu mungkin ada nilai-nilai, tapi ada beberapa kriteria kan. Kemudian saya yakin produknya tidak jadi itu bukan karena nol, tapi pasti ada gitu. Nah, itulah yang dan itulah yang menjadi bahan penilaian untuk produk gitu. Jadi sajadina sampai mana gitu. Tapi juga kan ini sudah saya cover dengan penilaian proses pada setiap minggu. Iya. Betul. Terus ada itu nggak Bu, perbedaan misalnya mereka yang orisinil nih, ide orisinil dengan yang menggunakan aplikasi kan
Mesti Ya, kan ada tingkat pembedaan. kesukarannya itu kan beda ya gitu. Ya. Perjuangannya tuh beda banget gitu. Ada nggak perbedaan untuk skor penilaiannya itu di situ? Kalau menurut saya, ketika murid memilih untuk membuat dengan aplikasi, kemudian dengan membuat sendiri, itu menjadi pilihan mereka ya. Dan rubrik mungkin tidak sampai harus sedetil itu gitu menanyakan gitu. Ya, iya. Nah, ibaratnya sekarang di era sekarang kita banyak pilihan untuk mengefektifkan kerja kita. Dan salah satunya adalah kita disiapkan beberapa aplikasi gitu. Dan ketika murid memilih untuk itu, saya pikir itu adalah kerja cerdas gitu. Walaupun mungkin kreativitas jadi terabaikan, tapi bagaimana dia mengefisiensikan waktu untuk mendapatkan hasil gitu. Dan karena ketika menggunakan aplikasi pun, itu promptnya kan juga harus kreatif kita untuk mendapatkan naskah yang mereka inginkan gitu, yang sesuai dengan keinginan. Jadi saya tidak membedakan ide itu apakah orisinal atau dari ChatGPT. Yang pasti nanti secara konten apakah mereka menampilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran gitu secara konten gitu ya. Itu mungkin Bu Hendar ya. Karena itu pilihan bagi mereka dan kita harus menghargainya. Jadi, Ya. kalau proyek ini misalkan produknya dalam bulan berbeda, sekelompok itu dibebaskan Dengan tema yang berbeda. dengan tema yang sama. Oh, tema yang sama. Dikasih di sana, cuma nanti produk yang dihasilkan yang berbeda-beda gitu kan. Bukan hanya film gitu Banyak maksudnya. film itu kalau dikenal seperti itu bisa nggak sih? Kalau saya berpikir pada saat itu saya pengen memberikan tantangan yang lain gitu. Canva mereka sudah poster, sudah infografis itu sudah artinya sudah hatam lah mereka ya gitu. Nah, saya tawarkan dan itu tidak langsung saya judge atau saya putuskan gitu. Saya tanyakan pada mereka, bagaimana kalau kita buat film pendek? Saya tampilkan dulu contohnya, kemudian cara membuat filmnya gitu. Dan akhirnya mereka setuju gitu dan iya Bu, ini tantangan untuk kami gitu ya. Terutama cinta mah beda lah ya. Cinta. Ini tantangan untuk kami untuk membuat yang lain gitu. Di kelas 8C juga ada ide tenaga terbarukan, yaitu bagaimana nanti mereka ingin menampilkan pemanfaatan sinar matahari. Hanya kemarin ngeluh karena sudah musim hujan ya, jadi rada hese gitu. Tapi mudah-mudahan mereka bisa gitu. Pas di musim kemarau. Iya, pas Ya, kemarau. makanya tadi kalau dari awal semester tuh, ya, mereka lebih banyak pilih. Oh iya, untuk menanggapi tadi, ya salah satunya memang ketika kita di awal semester itu kita menyampaikan program penilaian untuk anak ya. Gitu. Dan mungkin karena kita berjalannya per TP, per materi, jadi yang ini tidak tersiapkan gitu loh yang di akhir ini. Dan kemarin kan CP-nya dia baru muncul, jadi ya itu dia. Gitu. Pengen memberikan tantangan yang lain, gitu. Canva mereka sudah poster, sudah infografis itu sudah artinya sudah hatam lah mereka ya gitu. Nah, saya tawarkan dan itu tidak langsung saya judge atau saya putuskan gitu. Saya tanyakan pada mereka, bagaimana kalau kita buat film pendek? Saya tampilkan dulu contohnya, kemudian cara membuat filmnya gitu. Dan akhirnya mereka setuju gitu dan iya Bu, ini tantangan untuk kami gitu ya. Terutama cinta mah beda lah ya. Cinta. Ini tantangan untuk kami untuk membuat yang lain gitu. Di kelas 8C juga ada ide tenaga terbarukan, yaitu bagaimana nanti mereka ingin menampilkan pemanfaatan sinar matahari gitu. Hanya kemarin ngeluh karena sudah musim hujan ya. Jadi rada hese gitu, tapi mudah-mudahan mereka bisa gitu. Pas di musim kemarau. Iya, pas Ya, kemarin. makanya tadi kalau dari awal semester tuh, ya, mereka lebih banyak pilih. Oh iya, untuk menanggapi tadi, ya salah satunya memang ketika kita di awal semester itu kita menyampaikan program penilaian untuk anak ya, gitu. Dan mungkin karena kita berjalannya per TP, per materi, jadi yang ini tidak tersiapkan gitu loh yang di akhir ini. Dan kemarin kan CP-nya dia baru muncul, jadi ya itu dia. Gitu. Ya terima kasih tadi.
Bolehlah ada yang mau disampaikan? Apa ya? Yang jelas kalau saya sih ingin memberikan masukan karena ketika saya praktek di PIMA aja saat pengelompokan itu Bu harus adil ya. Iya, betul. Kadang-kadang numpuk di sini yang pintar. Nah, itu. Terutama yang ini deras ya. Makanya dibutuhkan yang namanya pengelompok yang heterogen tadi, yang pintar dan yang kurang itu bisa pintar, jadi biar termotivasi. Karena kalau tidak seperti itu, yang pengalaman saya, kita P5 dan butuh juga ya Bu ya, namanya komitmen dari anak-anak. Iya, betul. Karena ketika tampil, ada saja anak yang tidak ada gitu kan. Nah, itu pun harus dituangkan di dalam film ini. Ketika latihan memang harus butuh komitmen dari semua anggota kelompoknya. Ya, itu juga yang saya pertimbangkan dari awal. Karena ini lumayan proyeknya relatif agak gede gitu ya. Sehingga saya berpikir menggunakan kelompok yang besar. Dan saya tawarkan pada mereka bagaimana kita membentuk kelompok gitu ya. Dan beberapa anak kemudian berpendapat gitu ya. Sampai akhirnya kita sepakati, kita dibagi kelompok besar menjadi 4. Dan kelompoknya saya serahkan pada mereka gitu. Walaupun nanti ada beberapa anak ya. Tapi kemudian dengan komitmen mereka gitu, mereka bisa. Karena ada beberapa anak di kelompok 8C itu homogen kelompoknya. Ada 2 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan. Di 8A itu heterogen. Mereka menginginkan yang heterogen. Kemudian di 8E homogen. Nah, yang 8F itu heterogen. Jadi memang, dan ini yang harus saya hargai gitu ya, mereka memilih seperti itu. Karena salah satu misi dari program ini yaitu mempromosikan itu. Kita mendengarkan suara anak, menghargai pilihannya. Yang kita harapkan adalah nanti muncul, setelah ini kita lakukan, muncul kepemilikan bagaimana mereka berkomitmen dan bertanggung jawab dari programnya. Karena semuanya mereka dilibatkan dalam setiap langkahnya gitu, sampai ke rubrik penilaiannya gitu. Itu yang menjadi, yang mudah-mudahan saya mohon doanya dengan kelompok yang besar ini mereka bisa berkomitmen. Dan setiap minggu memang saya selalu ngecek gitu ke progresnya setiap kelompoknya gitu. Dan mudah-mudahan tadi semua film bisa jadi semampu mereka, sehasil nafkumaha gitu ya. Karena memang targetnya bukan yang banyak. Juga untuk kan di kelas 8 itu kan nggak seluruhnya Bu Eli ya? Ya, betul. Asia dan Betul. Jadi akan dituangkan semuanya gitu dari 5 sampai 8. Nah, kebetulan kan Bu Hendar 1 kelas, Pak Sugeng 2 kelas. Dan kami sudah berkomunikasi, Bu Hendar memilih untuk ikut. Artinya menggunakan program saya. Nah, Pak Sugeng yang jadi masalah karena program ini tidak bisa dilepas. Harus didampingi benar-benar gitu dari mulai persiapan sampai langkah-langkah berikutnya. Dan saya tidak bisa menjamin ke Pak Sugeng untuk dampingi 2 kelas Pak Sugeng gitu. Saya nggak berani karena yang 6 kelas aja lumayan gitu untuk mendampinginya dengan waktu yang terbatas gitu ya. Jadi nanti kumaha Pak Sugeng begitu. Oh gitu. Nah, alhamdulillah udah itu Pak. Gitu. Judulnya ini untuk proyek. Oh gitu. Ya sudah, berarti alhamdulillah. Ya alhamdulillah berarti ada solusi untuk Pak Sugeng ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan lagi? Ini luar biasa ya, masukannya ada beberapa catatan yang harus saya revisi dan harus saya masukkan ke dalam program ini. Dan ini sangat sangat membuat saya merasa dikuatkan gitu loh. Karena ide ini memang saya ragu-ragu karena butuh, karena ini baru untuk anak gitu, untuk film pendek ini. Tapi dengan dasar bahwa mereka sudah terbiasa buat video, terbiasa dengan HP gitu ya. Dan salah satunya adalah antisipasi kita menghadapi megatrust gitu. Itu kan yang memang harus segera disikapi. Dan hatur nuhun Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Dan mungkin saya tutup pembicaraan kita ya sama-sama. Ya mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas dengan Allah dengan sebaik-baiknya, kebaikan yang bisa kita syukuri semuanya. Terima kasih, hatur nuhun semuanya. Bu Ii, Pak Tata, Bu Lela, Bu Neti dan Bu Hendar. Hatur nuhun. Bu Leli.
Atur nuhun, makasih. Ya. Out kamera lainnya hiji atau kadi. Ini makasih ya. Ini Bu Sri. Terima kasih ya, hari ini kalian sudah bisa berkumpul di sini dan Ibu sengaja mengumpulkan kalian untuk menyampaikan suatu program yang ingin Ibu selenggarakan di kelas 8, terutama kelas yang Ibu mampu untuk melakukan. Dan ini terkait dengan asesmen sumatif akhir semester, di mana Ibu merencanakan satu program yaitu pembelajaran berbasis proyek. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan tantangan untuk kalian, tantangan baru untuk kalian, yaitu proyeknya sesuai dengan materi kita saat ini adalah tentang perubahan iklim ya. Ya, perubahan iklim. Dan Ibu menantang kalian untuk membuat satu film pendek tentang mitigasi bencana dampak perubahan iklim. Bagaimana menurut kalian? Dwi, bagaimana menurut Mona? Bagaimana pandanganmu atau pendapatmu tentang proyek ini? Kalau misalnya kamu nggak setuju atau dari sekian kalian tidak setuju, mungkin Ibu mikir lagi nih, ya apakah harus bisa dilanjutkan atau hanya sekedar rencana? Nah, menurut kamu gimana nih? Ya harus dilanjutkan sih, karena rata-rata kita lebih suka membuat proyek atau bagaimana lainnya? Yang lainnya suka nggak seperti yang disampaikan oleh Dwi bahwa kalian lebih suka proyek? Suka Ibu. Kayak alasannya gimana? karena lebih suka di luar daripada dalam kelas. Ya, kalian lebih suka belajar di luar kelas Dibandingkan di Dalam kelas. Kemudian selain itu, karena kita bisa menuangkan ide-ide kita dalam proyek ini Bu, buat kita pengalaman ke depannya. ada lagi dua nih, kalian lebih suka belajar di luar, kemudian kalian suka menuangkan ide-ide, kreativitas. Ada lagi kira-kira yang lain yang menurut kalian proyek ini memang harus dilakukan? Kalian belajar apa dari sebuah proyek? Belajar tentang kemandirian Ya. atau karakteristik dan Kerjasama? ya Belajar bisa nggak kalian? bisa. Ya. Kemudian apakah kalian belajar berempati ketika kalian bekerja di dalam proyek? Itu pasti Bu, soalnya kan pasti kita bikin proyek tidak selalu benar ya, kan ada pasti gagalnya. Ya. Jadi kita bisa bahu-membahu untuk membenarkan gimana solusinya untuk menjadi lebih benar, lebih baik. Nah, ketika itu tawarkan nih buat proyek, perasaan kalian gimana? Apakah pantang, B aja, atau duh beban deh? Gitu loh. Gimana menurut kalian? Tertantang sih ya, tertantang. Nah, ini menurut Cinta ya? Iya. Menurut Cinta tertantang. Yang lainnya gimana? Kamu gimana? Mbak Im? Atau siapa? Ridwan. Wan, menurut kamu gimana? Biasa aja. Biasa aja. Artinya ini bukan sesuatu yang yang menantang untuk kamu jawab. Ya. Berarti bukan B aja dong kalau kamu menganggap harus dijawab. Gimana menurutmu? Ibu hanya ingin menegaskan. Tadi kamu kan menyebutnya biasa saja. Tapi ketika ibu tanya, apakah ini menantang untuk kamu? Tidak kurang. Kurang menantang. Ya, kamu inginkan seperti apa? Kamu memilih, kalau ibu
berikan pilihan nih. Kan asesmen sumatif biasanya mata pelajaran menggunakan instrumen soal, ya. Instrumen soal itu menantang kalian dengan sebuah proyek. Menurut kamu, kalian memilih yang mana nih? Project itu. Berarti semua kalian memilih proyek ya? Ya. Alasannya apa? Selain tadi yang kalian sebutkan, adakah alasan yang lebih mendasar kalian memilih sebuah proyek? Kalau tadi kita mengatakan mungkin ini bisa dibawa ke masa SMA, ada proyek yang sama yang harus bisa. Apakah hanya sampai SMA? Tidak, Ibu. Sampai mana? Mungkin pas nanti kita kuliah juga ada gitu. Kalau misalnya kita memilih mata kuliah yang ada sangkut pautnya untuk proyek kali ini. Dan mitigasi bencana tentang perubahan iklim, menurut kalian ada manfaatnya tidak ketika kalian membuat satu film pendek tentang mitigasi bencana? Ada sih ya? Ada, pasti Ibu ada. Apa manfaatnya? Kita bisa lebih tahu kayak menghemat air, kayak bagaimana kita menghemat energi juga untuk menjaga bumi kita gitu. Yang sudah kita pelajari, yang nonton video barang ini. Kan kalian tahu dampak perubahan iklim kan ini banyak bahayanya, ancamannya ya. Dan kemudian kita harus menyikapinya, menghindarinya, dan melakukan tindakan untuk menyelamatkan ketika bencana itu ada. Dan mitigasi bencana adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi, kemudian pada saat bencana itu menyikapinya, menyelamatkan diri, dan kemudian menanggulangi dampak. Dan Ibu tantang satu proyek bagaimana kalian mempromosikan mitigasi bencana dampak perubahan iklim. Dan jika kalian harus memilih, kan tema besarnya mitigasi bencana. Ada beberapa topik yang bisa kalian angkat, gitu ya. Seperti yang kemarin Ibu berikan contoh, ada film yang kemarin film pendek ya, masih ingat? Masih. Seorang ibu yang memilih untuk mengelola sampah dapur. Kalau kalian apa yang bisa kalian lakukan? Sebagai siswa, sebagai anak, atau sebagai Sebenarnya kita bisa melakukan semuanya jika kita mau. Ya, kita di rumah bisa mengurangi air, di sekolah pun bisa Ibu sebenarnya. Kita bisa melakukan, tapi bagaimana di pendirian kita gitu. Apapun di sekitar kita. Jadi khususnya apa nih? Kalau kita secara pribadi akan melakukan Cinta akan mengangkat hemat air Ibu. Dan Dwi, kira-kira yang bisa kamu lakukan di rumah atau di sekolah? Mungkin menghemat air atau energi. Kalau yang lainnya, Dahla gimana? Apa yang bisa kamu lakukan untuk hemat listrik? Kamu mengelola sampah ya. Sampah menjadi masalah untuk kita dan kamu punya ide untuk mengelola sampah. Kamu gimana, Nak? Lebih ke menghemat air. Menghemat air ya. Baik. Hemat listrik. Ridwan? Hemat energi. Hemat energi. Jadi yang jelas bahwa kita dalam kapasitas apapun kita bisa melakukan satu tindakan yang bisa menyikapi perubahan iklim sama dampak dan melakukan mitigasi. Dan mungkin terima kasih ya Ibu sudah bisa mendengarkan suara-suara kalian tentang proyek Ibu, dan Ibu merasa optimis nih. Sepertinya ini akan bisa diterima oleh kelas yang lain. Ya. Karena memang salah satunya bahwa proyek ini kalian bisa belajar di
kedewasa, mengembangkan karakter, mengembangkan pengetahuan kalian, ya. Kemudian berkolaborasi, ya, intinya itu. Dan mudah-mudahan pengalaman di Liga ini bisa memberikan satu manfaat yang bisa kalian bawa. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Ibu, sama-sama. Silakan juga. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi tentang proyek kita yang kemarin Ibu sampaikan. Dan kita sudah masuk minggu ke-3 untuk proyek IPS, yaitu membuat film pendek mitigasi bencana. Mitigasi bencana dari dampak perubahan iklim, gitu. Nah, sekarang menurut kalian, kan nanti produk ini akan Ibu nilai menjadi sumatif akhir semester, ya. Nah, sekarang siapa yang mau berpendapat? Apakah proyek ini, menurut kalian, pendapat kalian tentang proyek ini, gitu lah. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Karena Ibu harus mendengarkan suara dari murid. Sebuah program yang akan dijalankan oleh guru itu harus mempromosikan 3. Yang pertama suara murid, yaitu bagaimana kita mendengarkan apa kata murid, apa kata pendapat kalian, persepsi kalian tentang sebuah program. Yang kemudian yang harus Ibu perhatikan, pilihan. Kalian punya hak untuk memilih. Kalian harus diberikan ruang, kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan kesepakatan kelompok dan sebagainya. Yang ini, yang 2 ini harus Ibu perhatikan. Kemudian dari 2 ini mudah-mudahan setelah Ibu dengarkan, Ibu perhatikan, muncul komitmen, muncul tanggung jawab, sehingga kalian merasa memiliki program yang sedang kita jalankan. Program ini bukan dari Ibu Eli sebagai guru IPS, tapi Ibu tawarkan pada kalian yang kemudian Ibu harapkan kalian merasa memiliki program ini. Dengan didorong, diberikan ruang bahwa kalian boleh bersuara, boleh memiliki ide, pemikiran dan sebagainya. Dan juga boleh memilih, begitu. Kalian diberikan ruang kebebasan untuk memilih apa yang bisa kalian lakukan bersama kelompok, yang tentu saja harus kesepakatan kelompok dalam hal ini. Kemudian mudah-mudahan dengan begitu kalian lebih merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karena kalian dilibatkan sampai ke rubriknya, begitu ya. Kelas ini Ibu sudah libatkan belum membuat rubrik penilaian? Belum kali ya, mungkin hari Rabu kita akan membuat rubrik penilaian untuk produk. Nah, Ibu butuh suara dari kalian. Menurut kalian bagaimana proyek kita? Adam bisa memberikan pendapatnya? Boleh dipegang, Dang? Boleh berdiri? Menurut saya, proyek kali ini cukup menyenangkan karena dibaginya kami menjadi 4 kelompok besar. Di situ kami bisa saling bersosialisasi, lebih mengerti pendapat teman-teman yang lain, dan terbentuknya kerjasama yang efektif. Menurut kamu, proyek ini
merangsang kamu untuk bersinergi atau berkolaborasi dengan teman-teman tidak? Iya. Sangat ya. Banget. Artinya kamu bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan kelompok terutama. Iya. Itu kamu rasakan? Iya. Dan apa kira-kira yang bisa kamu kembangkan selain kolaborasi atau selain kerjasama? Awal kesepakatan, karena tanpanya kesepakatan dari anggota kelompok itu mungkin akan menimbulkan tanggung jawab yang lebih ya. Iya. Artinya bahwa kalian bersepakat untuk menyelesaikan tugas ini dengan tidak hanya memunculkan pendapat satu orang, tapi mendengarkan semuanya. Begitu. Terima kasih Adam. Tepuk tangan dong untuk Adam. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Baru satu orang nih di kelas ini, dan Ibu butuh beberapa orang yang bisa menyuarakan. Kalau misalnya nih, Ibu tawarkan pada kalian untuk sumatif. Kita berencana membuat proyek di akhir semester, dan sekarang kita sudah berjalan. Tapi kemudian ketika Ibu tawarkan satu pilihan, yaitu Ibu akan membuat soal 40 soal dengan SI 5. Yang mana yang yang akan kalian pilih? Project? Boleh angkat tangan yang memilih project? Oke. Atau turunkan semua, dan siapa yang memilih menjawab soal? Adakah yang memilih menjawab soal? Ya, berarti kita sepakat ya. Dari pilihan kalian, Ibu bisa menyimpulkan bahwa Ibu sudah tepat menawarkan satu proyek, yaitu walaupun mungkin tadi Ibu juga berdialog dengan rekan sejawat ya, dengan Pak Tata, Pak Ibu Lela, kemudian Bu Neti, Bu Sri Asia, dan Bu Hendar. Yaitu bagaimana mereka memandang, karena mungkin dari 2 tahun ini yang membuat proyek hanya Ibu, yaitu di kelas 7 dan sekarang naik di kelas 8 karena Ibu ngikutin kalian. Ya, Ibu di settingnya entah nanti di kelas 9 apakah Ibu ngikutin kalian lagi atau tidak. Yang pasti hanya IPS yang membuat sumatif project, yang lainnya menggunakan soal. Begitu, dan kalian bisa merasakan ketika kalian persiapan untuk soal dan project, boleh dirasakan. Dan menurut kalian, bagaimana kalian memilih, dengan alasan apa? Ada yang bisa memberikan alasan? Mengapa kalian memilih project? Akmal? Hah? Ada Sabina mau memberikan komentar? Menurut kamu, project atau soal? Kamu pilih yang mana? Project. Apa alasannya? Boleh. Jika soal kan sudah sering dilakukan gitu. Kalau project untuk pengalaman baru ya? Mengambil pengalaman baru, jadi kita bisa mengetahui kalau project tuh ngapain aja, kayak gitu-gitu. Terus, kamu belajar apa dari project? Itu sih Bu, belajar gimana caranya bekerja sama dengan teman yang mungkin belum aku kenal, tapi akhirnya karena berkelompok jadi menjadi kenal gitu, gimana sifatnya. Bagaimana dengan kreativitas? Apakah kamu terangsang untuk mengembangkan kreativitas di proyek? Atau dituntut atau ditantang gitu loh? Nah, terasa tidak bahwa satu proyek ternyata harus mencurahkan semua ide, pemikiran, gitu, terasa. Menyelaraskan ide dan pemikiran dengan teman-teman, dan juga berempati ya ketika ide kita tidak diterima gitu. Jangan kemudian marah-marah karena idenya tidak diterima, tapi justru harus mengembangkan empati. Oke, terima kasih Sabina, boleh tepuk tangan. Satu lagi, Ibu minta pendapat. Alexa mau? Ayo, siapa yang mau? Isan? Tuh, begini semuanya. Satu lagi siapa yang bersedia memberikan pendapat mengapa kalian memilih proyek? Hijrah? Mau coba pendapatmu? Boleh, silakan. Kamu masuk ke sebelah sini nak, khawatir tidak nyampe, atau boleh ditiringkan? Terlihat tidak? Nah, oke. Boleh. Mengapa kamu memilih proyek?
Ayo. Itu Bu, karena bisa sekalian silaturahmi Bu, main ke teman, ke rumah teman. Oh. Pas kerja kelompok nih Bu. Oke. Jadi kamu melihatnya bahwa ini merupakan ajang silaturahmi dan bisa memahami teman ya? Ya Bu. Dan mungkin ketika kalian harus bekerja mandiri di suatu lokasi di rumah temannya, jadi paham gitu rumah temannya. Iya, Bu. Dan keluarganya. Jadi kamu melihat dari sudut bahwa ini sebuah ajang untuk kita bersilaturahmi. Ya Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Apakah hanya untuk silaturahmi menurutmu? Enggak Bu. Apalagi? Ada lagi tidak? Berkolaborasi Bu. Berkolaborasi. Ya. Oke. Kamu selalu siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman? Siap Bu. Bagaimana dengan ide? Apakah setiap ide kamu diterima oleh temanmu? Sebagian ada yang enggak Bu. Yang tidak. Dan bagaimana kamu rasanya ketika idemu itu ditolak? Sedikit kecewa Bu. Sedikit kecewa. Tapi kemudian kita berdiskusi kembali Bu. Oke. Dan kamu bisa mengembangkan merendahkan hati ya. Artinya tidak semua pendapat, tidak semua pemikiran kita itu bisa diterima oleh teman. Iya Bu. Begitu ya. Ya. Dan kamu sudah bisa mengelola emosi, mengelola diri ketika kamu legowo bahwa pemikiran kamu tidak bisa diterima. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu aja Bu. Oke, terima kasih Hijrah. Boleh tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi. Menurut kalian, untuk kita mengembangkan, meningkatkan kolaborasi dan kreativitas kalian sebagai murid, selain proyek, apalagi? Kegiatan apalagi yang bisa kita kembangkan? Yang nantinya mungkin bisa kita coba di semester depan. Selain proyek, selain membuat atau kalau memang kalian tidak berpikiran kegiatan lain, tapi proyeknya yang mungkin temanya atau yang dikerjakannya berbeda. Ada yang punya pendapat kira-kira proyek apa yang bisa kita kerjakan setelah ini tuntas? Semester depan kita akan membuka lembaran baru dengan TP yang baru. Dan jika memang kita membutuhkan untuk kegiatan proyek lagi, ya kira-kira apa pendapat kalian yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kolaborasi dan kreativitas? Ada yang punya ide? Apa kira-kira? Dila, menurutmu ada tidak yang bisa selain proyek atau dalam proyek misalnya kegiatan lain yang lebih menantang selain film pendek yang kaitannya dengan IPS tentu saja? Drama. Jadi drama di sini sosiodrama begitu ya. Oke. Kenapa? Boleh. Nah, mengapa kamu memilih drama? Boleh berdiri? Boleh berdiri. Ya. Mengapa menurutmu sosiodrama bisa memfasilitasi kolaborasi dan kreativitas kalian? Ada apa di drama, sosiodrama? Mungkin dari drama kita bisa mempunyai sifat lain gitu Bu, kayak mendalami peran, terus drama kan berarti ada dialog antar individu ya, interaksi antar individu. Nah, bagaimana kalian mengembangkan interaksi itu? Adakah karakter yang harus dikembangkan? Adakah kolaborasi dan kreativitas yang dikembangkan dalam sosiodrama? Menurutmu ada? Iya. Di bagian mananya? Dialog, mendalami dialog gitu Bu, terus sama nada bicaranya, intonasinya. Iya. Terus sama ekspresi yang mau dikeluarkan sama dialognya itu. Itu kreativitas ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan kolaborasinya? Bagaimana sosiodrama bisa memfasilitasi kalian untuk berkolaborasi? Ada yang punya pendapat? Menurut kalian sosiodrama bisa memfasilitasi kalian berkolaborasi tidak? Bisa. Nah,
Terima kasih Dila. Boleh. Menurut kamu bisa ya, sosiodrama bisa mengakomodir atau bisa memfasilitasi, bisa memberikan ruang untuk kalian berkolaborasi. Mengapa? Dit, berdiri Dit. Mengapa kira-kira? Yang kamu rasakan saja kemarin kita kan sempat sosiodrama kan? Iya. Bagaimana kamu berkolaborasi atau bekerja sama dengan kelompok kamu? Dengan mulai saling apa saja yang dilakukan bersama-sama dengan teman, dengan kelompok? Mulai dari menghafalkan dialog. Apakah langsung menghafalkan dialog? Itu membuat skenario. Dari mulai membuat skenario, kalian bekerja sama kan? Kemudian menghafal dialog. Kemudian dan belajar mengekspresikan muka. Iya, muka. Iya. Oke. Kemudian presentasi ya? Iya. Ya, presentasi juga butuh kolaborasi. Dan kamu merasakan bahwa kemudian kamu bisa menerapkan atau terbuka untuk kerjasama dengan setiap orang. Bisa. Kamu belajar dari sosiodrama itu. Oke, terima kasih Radit. Oke, boleh tepuk tangan untuk Radit. Ya, alhamdulillah. Jadi suara kalian akan menguatkan ide ibu, yaitu dari suara-suara yang tadi kalian sampaikan. Ternyata ibu bisa. Dan kemarin juga terima kasih yang sudah mengisi G-Form, dan itu juga merupakan suara kalian. Yang belum, ibu masih menunggu. Ya, bahwa kalian memang lebih memilih proyek ketimbang harus mengisi soal begitu. Dan ternyata kalian menyadari bahwa melalui proyek banyak sekali karakter yang bisa kalian kembangkan, kalian latih, terutama adalah kolaborasi dan kreativitas. Dan ini tantangan, dan mudah-mudahan proyek kita, film pendek kita akan jadi sebelum tanggal 4 Desember. Dan nanti kita akan berbicara lagi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada ibu.